warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Asmawati, mahasiswa PMM di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai metode hermeneutika. Apa sih metode hermeneutika itu? Dan bagaimana teknik pengumpulan dan penganalisisan datanya? Mari kita simak bersama-sama. Jadi, metode penelitian dengan pendekatan hermeneutika berfokus pada interpretasi teks atau dokumen. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bahasa, konteks, dan makna dari teks tersebut. Metode ini sering digunakan dalam studi teks-teks seperti buku, surat, atau dokumen lainnya untuk mencari makna yang mendalam dan relevan tentang pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian metode hermeneutika menurut para ahli. Menurut Palmer, hermeneutika adalah sebuah teori yang mengatur tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai teks. Sedangkan menurut Paul Ricoeur, ia mendefinisikan hermeneutika bukan saja sebagai interpretasi terhadap simbol-simbol, melainkan memperluasnya sebagai perhatian kepada teks. Dalam pemikiran Paul Ricoeur, hermeneutika merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu, tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks. Paul Ricoeur mengalamatkan penafsiran kepada tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks. Yang dimaksud dalam hal ini adalah interpretasi atas ekspresi-ekspresi kehidupan yang ditentukan secara linguistik. Hal itu karena seluruh aktivitas kehidupan manusia berurusan dengan bahasa. Bahkan semua bentuk seni yang ditampilkan secara visual dan diinterpretasi dengan menggunakan bahasa. Sehingga Paul Ricoeur mengatakan bahwa manusia pada dasarnya merupakan bahasa dan bahasa itu sendiri merupakan syarat utama bagi pengalaman manusia. Oleh karena itu, menurut Paul Ricoeur, hermeneutika adalah cara baru bergaul dengan bahasa dan penafsir bertugas untuk mengurai keseluruhan rantai kehidupan dan sejarah yang bersifat latar dan di dalam bahasa. Selanjutnya, tujuan metode hermeneutika. Tujuan utama metode hermeneutika adalah untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks atau dokumen. Ini melibatkan pemahaman konteks, bahasa, dan makna yang mendalam dari teks tersebut. Metode ini bertujuan untuk mencari hubungan antara teks dan konteksnya, serta mencari makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Pada metode hermeneutika, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang teks atau dokumen yang diteliti. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan. Mari kita lihat teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Teknik yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data pada metode hermeneutika. Dalam observasi, peneliti secara langsung mengamati subjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang spesifik dan faktual. Observasi dapat dilakukan baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun melalui pengamatan terhadap dokumen atau arsip yang relevan. Hasil observasi akan menjadi data yang kemudian akan dianalisis dan ditafsirkan secara mendalam dalam metode hermeneutika. Teknik yang kedua yaitu pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen adalah proses mengumpulkan buku, artikel, dokumen, atau teks lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Ini melibatkan pencarian di perpustakaan, arsip, database online, atau sumber lainnya. Tujuan dari pengumpulan dokumen adalah untuk memiliki basis data yang kuat dan beragam yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan harus relevan dengan pertanyaan penelitian dan dapat memberikan wawasan tentang konteks, teori,
dan praktik yang terkait dengan topik tersebut. Teknik yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan melibatkan pembaca awal teks atau dokumen untuk mendapatkan gambaran awal tentang isinya. Ini bisa melibatkan pencarian kata kunci yang spesifik atau pencarian tema tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari pengamatan adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dari teks atau dokumen, termasuk tema, ide, dan konsep yang mungkin relevan dengan pertanyaan penelitian. Pengamatan juga membantu dalam memahami struktur dan alur dari teks atau dokumen yang penting untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat yaitu wawancara dan diskusi. Wawancara dan diskusi dengan ahli atau orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik tersebut adalah cara yang efektif untuk mendapatkan wawasan tambahan dan perspektif yang berharga. Ini bisa melibatkan pertanyaan terbuka atau terstruktur yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian. Tujuan dari wawancara dan diskusi adalah untuk mendapat informasi yang tersedia dalam dokumen atau teks, termasuk interpretasi, konteks, dan pengalaman subjek yang mungkin tidak tercakup dalam analisis teks. Setelah mengetahui teknik pengumpulan data, mari kita pelajari juga teknik penganalisisan data dengan pendekatan hermeneutika. Teknik penganalisis data yang pertama yaitu analisis konteks. Menganalisis konteks di mana teks atau dokumen ditulis, termasuk waktu, tempat, dan sosial budaya yang relevan. Ini membantu dalam memahami makna yang terkandung dalam teks atau dokumen. Teknik yang kedua yaitu pembuatan kode. Membuat kode atau kategori untuk mengelompokkan data atau temuan. Ini membantu dalam mengorganisir dan memahami data yang dikumpulkan. Teknik analisis yang ketiga yaitu analisis hubungan. Menganalisis hubungan antara bagian-bagian dari teks atau dokumen, termasuk hubungan antara ide, tema, dan konsep. Ini membantu dalam memahami struktur dan alur dari teks atau dokumen. Selanjutnya yang terakhir, penulisan ulasan. Menulis ulasan atau ringkasan dari analisis, termasuk temuan dan interpretasi makna. Ini membantu dalam mengomunikasikan hasil penelitian kepada publik atau kelompok penelitian lainnya. Sekian penjelasan mengenai metode hermeneutika dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.